Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian dengan NIM 2202020162. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus klasifikasi teks menggunakan SVM pada dataset pengulasan film. Oke, berikut adalah coding-codingannya dan saya akan menjelaskan terperinci setiap bagian-bagiannya. Sini import pandas ialah digunakan untuk memproses data dalam bentuk data frame. Import train test split adalah memisahkan data menjadi set pelatihan. Import tf id vectorizer adalah mengubah teks menjadi fitur numerik dengan teknik TF-IDF. Import SVC algoritma super dari sekalian untuk klasifikasi. Akurasi score, confusion metric, klasifikasi report, metode untuk mengevaluasi performa model. Ini adalah contoh dataset ulasan film bahasa Indonesia. Dataset contoh berupa ulasan film dalam bahasa Indonesia, di mana setiap ulasan diberikan label positif atau negatif. Ini adalah label positif dan negatifnya. Lanjut, DFPD data frame atau data mengonversi data ke format data frame agar mudah diproses dalam Padas. Split data menjadi data latih dan data uji. Di sini ada train test split, test size 0.2, random state 4.2. Untuk train test split memisahkan data 80% data latih dan 20% data uji. Test size 0.2 adalah mengatur proporsi data uji menjadi 20%. Random stage 42 untuk memastikan pemisahan yang konsisten saat kode dijalankan berulang kali. Vectorize teks menggunakan TF-IDF. TF-ID vectorizer menerapkan metode TF-IDF untuk mengonversi teks menjadi metrik fitur berbasis frekuensi kata. Fit transform adalah melakukan pelatihan vektor pada data latih, lalu mentransformasikannya menjadi bentuk numerik. Transform atau ACTES mentransformasikan data uji menjadi bentuk numerik berdasarkan pelatihan pada data latih. Inisialisasi data latih model SVM. SVC instalisasi model SVM dengan kernel linear. Kernel linear sering digunakan untuk data dengan dimensi tinggi seperti teks. SVM fits, Xtrain, TFDF, Ytrain. Melatih model SVM menggunakan data yang telah diubah menjadi vektor TF-IDF. Prediksi menghasilkan prediksi berdasarkan data uji. Evaluasi hasil
Akurasi skor ini adalah menghitung persentase prediksi yang benar. Confusion metric. Metrik menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelas. Metrik ini memberikan informasi spesifik mengenai true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Classification report menampilkan metrik evaluasi lainnya seperti precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas positif dan negatif. Lanjut, output hasil. Penjelasan hasil evaluasi model berdasarkan output yang diberikan. Akurasi 0,65. Akurasi adalah persentase dari prediksi yang benar terhadap total data uji. Dalam hal ini, akurasi sebesar 65% berarti model ini mampu mengklasifikasikan dengan benar sebanyak 65% dari total 20 data uji. Confusion metric. Metrik kebingungan memperlihatkan data detail hasil klasifikasi. Baris pertama. Ini baris pertama. 76 untuk kelas negatif. 7 adalah true negatifnya. Jumlah sampel negatif yang diprediksi benar sebagian, sedangkan 6 adalah false positif. Jumlah sampel negatif yang salah diklasifikasikan sebagai positif. Baris kedua 16 untuk kelas positif. 1 adalah false negatif dan 6 adalah true positif. Classification report. Laporan klasifikasi memberikan beberapa metrik penting untuk setiap kelas negatif dan positif. Precision mengukur ketepatan prediksi untuk setiap kelas atau persentase prediksi benar dari seluruh prediksi kelas tersebut. Negatif 0,88 artinya dari semua sampel yang diprediksi sebagai negatif, 85% benar-benar negatif. Positif 0,50 artinya dari semua sampel yang diprediksi sebagai positif, hanya 50% yang benar-benar positif. Recall mengukur cakupan dari prediksi setiap kelas atau persentase sampel sebenarnya yang berhasil dikenali. Untuk negatifnya 0,54 artinya model hanya mengidentifikasi 54% dari semua sampel negatif dengan benar. Untuk positifnya 0,86 artinya model mengidentifikasi 86% dari semua sampel positif dengan benar. F1 score negatifnya 0,67 dan positifnya 0,63. Lanjut, macro average. Menghitung rata-rata precision, recall, dan F1 score secara tidak terimbang untuk kedua kelas. Untuk macro average-nya 0,69, recall-nya 0,70 dan F1 score-nya 0,65. Weighted average menghitung rata-rata precision, recall, dan F1 score dengan mempertimbangkan jumlah sampel tiap kelas. Untuk precision-nya di 0,74, recall-nya 0,65 dan F1 score-nya 0,65. Kesimpulan yang dapat diambil adalah akurasinya 65% cukup baik, namun masih dapat ditingkatkan. Model ini lebih baik dalam mendeteksi kelas positif dibandingkan negatif, tetapi precision kelas positif lebih rendah atau 0,50. Baiklah, itu saja yang bisa saya simpulkan dalam hal ini, dan apabila dalam penyampaian saya kurang masuk atau kurang mengerti, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.